فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan terkait fadhailus sahabah, keutamaan para sahabat. Dan pembahasan ini bukan sesuatu yang remeh, bahkan merupakan perkara yang penting yang menjadi ciri khas ahli sunnati wal jamaah, di mana mereka adalah kaum yang menempatkan para sahabat pada kedudukan yang semestinya. Makanya sepantasnya bagi kita untuk mempelajari dan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang keutamaan para sahabat, agar kita tahu bagaimana keadaan generasi yang terbaik ini. Juga untuk kita membantah kaum-kaum yang memancangkan kebencian kepada para sahabat seperti Syiah, Rafidhah dan yang lainnya. Dan kemarin kita ambil secara umum tentang penetapan keutamaan para sahabat satu dari yang lainnya. Secara umum bagaimana kriteria penetapan keutamaannya? Hadir. Bahwasanya kaum muhajirin lebih utama daripada kaum ansar. Sahabat yang paling utama yang pertama adalah kaum muhajirin, kemudian baru kaum ansar. Karena secara umum para sahabat kan terbagi dua ini, muhajirin dan ansar. Kemudian dari kaum muhajirin itu ada 4 sahabat yang paling utamanya. Siapa itu, Taki? Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Baik. Sekarang kita ambil satu persatu dari mereka-mereka ini. Qala Abu Bakrin huwa as-Siddiq Abdullah ibn Uthman ibn Amir min Bani Taim ibn Murrah ibn Ka'ab. Adapun Abu Bakar maka beliau adalah as-Siddiq. Dan ini laqab untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau digelari dengan As-Siddiq karena kuatnya pembenaran beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah ibnu Uthman. Ini nama Abu Bakar. Lengkapnya Abdullah bin Uthman bin Amir min Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab. Adapun secara lengkap disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Tahdzibul Asma' wal Lughat.
Namanya Abdullah ibnu Utsman ibni Amir ibni Umair ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Berarti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Ada nasab Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana, Hudzaifah? Pada Murrah ibnu Ka'ab, ya. Bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Murrah ibnu Ka'ab. Berarti masih satu jalur keturunan Murrah. Siapa ibu Abu Bakar? Ibu Abu Bakar yaitu Ummul Khair bintu Sakhrin ibni Amir ibni Ka'ab bin Sa'ad ibni Taim ibni Murrah. Juga dari apa? Dari Taim ibni Murrah, dari Bani Taim. Aslama Abu Bakar wa ummuhu wa sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan ibunya, kedua-duanya masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ar-rijal wa sahibahu fil hijrah atau wa sahibuhu fil hijrah. Di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah beliau orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu yang pertama kali beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para lelaki. Nah, ungkapan ini akhwan, ungkapan yang bagus untuk keluar dari khilaf tentang siapa yang pertama kali masuk Islam secara mutlak. Makanya para ulama cenderung memerinci seperti ini. Kalau dari kalangan rijal, dari kalangan para lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam siapa? Cahya Abu Bakar. Namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Taib. Adapun secara mutlak terjadi khilaf, akhwan. Disebutkan oleh Imam Nawawi, ikhtalafal ulama fi awwali man aslama minal ummah. Para ulama berselisih tentang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan umat ini. Secara mutlak siapa yang pertama kali beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 pendapat utama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan beliau Khadijah, ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Terus urut-urutannya yang sahih bagaimana kata Imam Nawawi, was sahih, ya. Yang sahih urut-urutan dari yang awal pertama kali masuk Islam yaitu Khadijah, thumma Abu Bakrin, thumma Ali. Wa sahih Khadijah, thumma Abu Bakrin, thumma Ali. Bahkan dinukilkan oleh As-Sa'labi rahimahullahu ta'ala ijma' para ulama bahwasanya yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Dan beliau mengatakan khilaf itu sebenarnya khilaf tentang siapa yang lebih dahulu masuk Islam setelah Khadijah. Nah, kemudian ada hal yang bagus yang disebutkan. Qala al-ulama wal awra' an yuqal awwalu man aslama minar rijalil ahrar Abu Bakrin
wa minas sibyani Aliyun, wa minan nisa'i Khadijah, wa minal mawali Zaid ibn Harithah, wa minal abid Bilal. Nah, ini kesimpulan yang bagus dan lebih wara', lebih hati-hatinya. Dan ini prinsip yang bagus untuk ditempuh oleh penuntut ilmu. Ketika pada suatu khilaf ikhwan, kemudian di sana ada apa? Ada jalan yang lebih aman. Jalan yang lebih aman, tayyib, maka itu yang bagus untuk diambil. Walaupun kalau mau tahqiq, betul-betul mau mendetailkan sebenarnya mana pendapat yang paling kuat tadi, secara mutlak yang lebih pertama atau yang paling awal masuk Islam adalah Khadijah. Kemudian setelah Khadijah siapa yang lebih duluan antara Abu Bakar atau Ali dan yang lainnya, itu terjadi khilaf. Tapi kalau mau lebih warak lagi, kata ulama, lebih warak lagi, maka kita rinci. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki merdeka, yaitu Abu Bakar. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, yaitu Ali. Kemudian yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah. Kemudian yang masuk Islam pertama kali dari kalangan mawali. Mawali apa? Yaitu budak yang dimerdekakan, mantan budak, yaitu Zaid ibn Harithah. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak, karena saat itu beliau masuk Islam masih dalam kondisi sebagai budak, sehingga ujiannya luar biasa besar, yaitu siapa? Mujahid. Dari kalangan budak yang pertama kali masuk Islam siapa? Bilal. Ini 5 perincian ini bagus untuk diingat-ingat. Dan itu 5 tokoh ikhwan as-sabiqun al-awwalun yang apa? Pertama kali masuk ke dalam Islam pada masing-masing jenisnya. Abu Bakar, Ali, Khadijah, Zaid bin Harithah, dan Bilal. Baik. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa sahibuhu fil hijrah. Adapun ini tidak ada keraguan bahwasanya Abu Bakar beliaulah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya. Sebagaimana dalam ayat idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala keduanya berada di gua ketika berupaya untuk mengecoh orang-orang kufar Quraisy, karena kalau langsung menuju ke Madinah tentu akan terkejar. Maka dengan taktik dan siasat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam dulu di gua. Gua apa namanya ini? Gua apa namanya? Indak Wais. Gua Thur. Taib. Nah, ketika keduanya berada di gua dan orang-orang kufar Quraisy mencari-cari, mereka sudah berada di ambang gua. Taib. Dan Abu Bakar begitu khawatir kalau sampai mereka melihat ke arah kaki, tentu akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menenangkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungannya. Qala wa naibuhu fi salati wal hajj. Dan Abu Bakar adalah
wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengimami salat dan memimpin haji. Baik, adapun untuk mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat, maka kisahnya masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Kisah yang mengharukan bagaimana upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berangkat salat sampai pingsan 3 kali. Mau salat Isya, nah minta diambilkan air, kemudian wudu, mau berangkat pingsan. Setelah siuman minta diambilkan air, mandi, wudu, mau berangkat pingsan. Sampai 3 kali baru beliau menunjuk Abu Bakar untuk mengimami manusia. Semangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa hadir ke masjid menghadiri jamaah. Dan bahkan ketika telah mendapati rasa ringan sedikit, Nabi tidak ingin untuk berdiam di rumah, minta untuk dipapah oleh Ali dan Abdullah bin Abbas. Walijlahu takhattani bil ard, dalam keadaan kaki beliau tidak bisa napak, ya, terseret-seret di tanah, sudah begitu lemah. Dipapah oleh Ali dan Ibnu Abbas untuk bisa berangkat ke masjid, kemudian didudukkan di samping kiri Abu Bakar yang saat itu mengimami manusia. Makanya kita akhwan, kalau sedikit pusing saja masih bisa jalan, kemudian kita merelakan diri untuk meninggalkan jamaah, ini terlalu lemah. Kita terlalu lemah. Nabi saja sampai dipapah untuk bisa hadir berjamaah. Kenapa? Karena keutamaan salat berjamaah. Satu, kalau kita salat sendirian, sedangkan berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. Maka jangan bermudah-mudahan untuk seorang muslim meninggalkan jamaah. Walaupun memang sakit itu udzur, tapi kapan saja masih memiliki kekuatan untuk bisa menghadirinya, maka berupaya untuk menghadiri salat tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Adapun memimpin haji, akhwan, beliau memimpin haji pada tahun 9 Hijriah sebagaimana dalam catatan kaki kita. Amarahu 'ala al-haji bin nasi al-'am at-tasi' min al-hijrah. Ditunjuk untuk memimpin haji di tahun ke-9. Baik, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada'. Karena haji wada'nya Nabi di tahun keberapa? Haji wada'. Indaka Abdurrahman. Ini sebelum haji wada, tahun ke-9 sebelum haji wada. Berarti hajinya Nabi tahun berapa? Masa tahun ke-8? Tahun ke-10. Tahun ke-10 Hijriah. Kenapa? Karena sepulang dari haji, tinggal berapa bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan dari Dzulhijjah. Kemudian pulang Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. 3 bulan tok. Setelah melakukan haji wada. Maka dinamakan haji wada, haji perpisahan, karena setelah itu Nabi tidak memimpin haji lagi. Wa khalifatuhu fi ummatih, dan beliau adalah khalifah Nabi. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam apa? Memimpin umat. Dan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah ikhwan itu berdasarkan ijma' ummah. Tayyib, ummah berijma' tentang apa? Keabsahan khilafah Abu Bakar. Bagaimana ditegaskan Imam Nawawi rahimahullah, ajma'atil ummah ala sihhati khilafatihi. Ummah telah berijma' tentang sahnya khilafah Abu Bakar. Wa qaddamathu sahabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat mengedepankan beliau. Kenapa? Liqaunihi afdaluhum, liqaunihi afdalahum wa ahaqqahum biha min ghairihi. Dikarenakan beliaulah yang paling utama dari para sahabat dan paling berhak dengannya dibandingkan yang lainnya. Kemudian terjadi khilaf tentang terpilihnya atau diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah, apakah dengan nas atau dengan cara lain. Maka pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya Abu Bakar menjadi khalifah bin nasil khafi, dengan nas khafi. Memang bukan nas yang sharih ditunjuk Nabi, kamu sebagai khalifahku, tidak. Tapi nasnya khafi, atau dengan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nas yang apa? Yang tersembunyi, nas yang tidak terlalu tegas, tapi bisa dipahami. Makanya para sahabat memahami itu sehingga tidak ada khilaf sama sekali di kalangan mereka untuk apa? Untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Qala aslama ala yadayhi khamsatun minal mubasysyirin bil jannah. Dan ini termasuk amalan besar dari Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam melalui kedua tangan beliau 5 orang dari sahabat-sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Dan Abu Bakar mendapatkan pahala mereka juga. Kenapa? Karena Abu Bakar yang mengupayakan keislaman mereka, mendakwai mereka, sehingga 5 tokoh ini masuk ke dalam Islam. Dan subhanallah, 5 orang ini mendapatkan kabar gembira dengan surga, yaitu Utsman. Jadi Utsman itu masuk Islam melalui siapa? Melalui sebab Abu Bakar. Zubair ibn Awam, wa Talhah ibn Ubaidillah, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Dan tidak hanya 5 ini saja, kan? Cuma disebut 5 ini kenapa? Karena 5 ini orang-orang yang utama dari sekian banyak para sahabat yang menduduki keutamaan tinggi. Kenapa? Karena mereka termasuk asyrah al-mubasysyirina bil jannah, yang mendapatkan kabar gembira dengan surga padahal mereka masih hidup di dunia. Makanya dikatakan oleh Imam Nawawi dengan ungkapan aslama ala yadihi khala'iq minas sahabah. Masuk Islam dengan sebab tangan beliau, yaitu dengan sebab upaya dan dakwah beliau, sederetan para sahabat. Baru minhum khamsatun minal asyrah. Di antara mereka 5 orang dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Berarti yang lainnya masih ada, bukan hanya 5 ini toh. Dan juga menjadi sebab merdekanya beberapa sahabat yang saat itu masih menjadi budak, masuk Islam tapi masih menjadi budak. Di antaranya siapa? Bilal. Telah disebutkan tadi, Bilal awal pertama kali masuk Islam dari kalangan budak dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Karena apa? Karena siksaan yang luar biasa yang diberikan kepada Bilal. Dan kemudian Abu Bakar mengupayakan untuk bisa
bisa memerdekakannya sehingga terbebas dari siksaan-siksaan orang-orang kufar Quraisy. Sehingga kalau ditanya Bilal yang memerdekakan siapa? Jabir, Abu Bakar. Juga Ammar ibnu Yasir. Beliau dimerdekakan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan memang Abu Bakar ikhwan semenjak zaman jahiliyah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi orang Quraisy, termasuk di antara tokoh besar dari tokoh Quraisy, sehingga sangat dihormati. Nah, ada hal-hal penting beliau diajak musyawarah oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, maka dicintai oleh orang-orang Quraisy sehingga ketika beliau masuk Islam banyak apa? Banyak yang terpengaruh dengan keislamannya sehingga mengikuti langkah beliau. Maka ini juga ikhwan di antara sebab cepatnya dakwah, yaitu ketika ada orang yang memiliki kedudukan, orang memiliki status yang bagus di tengah masyarakat, kemudian dia masuk Islam, dia menjadi pembela dakwah, ini akan menjadi sebab yang lainnya ngikut. Maka bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya hal ini, dia memiliki kedudukan yang bagus di tengah masyarakatnya, kemudian mengenal dakwah ini, gunakan apa yang Allah berikan tersebut untuk apa? Untuk membantu melebarkan sayap dakwah. Naam. Tawaffi'a fi Jumadal Akhirah sanah Athalitha Ashrah an Sittah an Thalathah wa Sittina sanah. Beliau wafat pada bulan Jumadal Akhirah pada tahun 13 Hijriah. Berarti selisih dengan Nabi berapa tahun? Nabi wafat di tahun keberapa Hijriah? Di tahun 11 Hijriah, di Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah di Jumadil Akhirah. Nah, dan umurnya sama, meninggal dalam umur sama, yaitu 63 tahun. Dan disebutkan faedah oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengenai kelahirannya. Ulida Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'dal fil bi 3 sinina taqriban. Abu Bakar lahir setelah apa? Tahun gajah. Pada kisah yang masyhur bagaimana Abruha ingin menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun itu dinamakan Amul Fil, yang merupakan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekitar 3 tahun setelahnya lahirlah Abu Bakar. Sehingga selisih dengan apa? Dengan Rasulullah ya sekitar 3 tahun. Nah, dan termasuk dalam kibarus sahabah yang menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan. Dan di antara keunikan tentang Abu Bakar, qalu wa la yu'rafu khalifatun warithahu abuhu illahu. Nah, tidak diketahui satu khalifah pun yang abinya mewarisinya kecuali Abu Bakar. Khalifah yang apa? Biasanya kan khalifah yang menjadi pewaris anak-anaknya ya kan?
Taib. Kalau dijadikan teka-teki, khalifah siapa yang mewarisinya? Ayahnya. Yang menjadi pewarisnya adalah ayahnya, ya Abu Bakar As-Siddiq. Cuma bukan pewaris khalifah, bukan pewaris kekhalifahan, karena kekhalifahan tidak diwariskan, bukan sistem kerajaan, bukan. Tapi apa? Mewarisi apa yang dimiliki oleh Abu Bakar berupa harta-harta pribadi. Nah, kenapa? Karena ayahnya Khan Taib wafat setelah Abu Bakar sekitar 6 bulan. Jadi Abu Bakar terlebih dahulu meninggal dibandingkan ayahnya. Dan beliau juga memiliki keutamaan afdalul khuttab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penulis terbaik untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ditambahkan pada keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Afdalul khuttab. Qala wa haula'il khamsah ma'a Abi Bakrin wa Ali bin Abi Talib wa Zaid bin Harithah humus thamaniyah alladzina sabaqun nasa bil Islam. Qala Ibnu Ishaq yakni min adz-dzukuri ba'da risalah. Dan 5 orang ini bersama dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib serta Zaid bin Harithah, mereka itu adalah 8 orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam. 5 ini yang disebutkan tadi, Utsman, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ditambah Abu Bakar 6, kemudian Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah. Ini 8 yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Baik. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Ishaq, maksudnya adalah dari kalangan laki-laki setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita rinci kawan. Tadi perinciannya bagus dari Imam Nawawi untuk diingat-ingat. Dari kalangan wanita, dari kalangan anak-anak, dari kalangan laki-laki merdeka, dari kalangan maula dan dari kalangan budak. Siapa-siapa diingat-ingat. Baik. Barakallahu fiikum. Ini terkait Abu Bakar. Kita cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta